Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's express our best wishes to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of Judgment Day, and the Creator of this universe, who has been given us beautiful life, long life, so we can get in this place to do our obligations as worshippers in this world. Secondly, may salawat and salam to our Prophet Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the king of the Greek kingdom, namely Islam religion, then broke us from an educated person to be educated person. Today, we are from group 7, with presentation our material today, which is etika, profesi, keguruan, dan organisasi keguruan. Baiklah, untuk memperjelas materi, saya serahkan kepada saudari Herika untuk membaca materinya. 2. Kode etik profesi keguruan. Yang saya jelaskan adalah pengertian kode etik profesi keguruan, sejarahnya, tujuan kode etik, fungsi, kemudian sumpah dan rumusan kodenya. Oke, yang pertama adalah pengertian kode etik etika profesi keguruan. Sokrates, seorang filosof yang hidup pada zaman Romawi, dianggap sebagai pencetus pertama etika, di mana dia telah menguraikan etika sebagai ilmu yang tersusun. Malah sampai sekarang etika terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena dan realita dalam masyarakat. Kemudian secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode berasal dari bahasa Prancis yang artinya norma atau aturan, sedangkan etik berasal dari kata etiquette yang artinya tata cara atau tingkah laku. Kemudian selanjutnya definisi guru, yaitu semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik baik secara individual atau klasikal di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kode etik profesi guru dapat diartikan aturan atau tata susila keguruan. Maksudnya aturan-aturan tata keguruan yang menyangkut pekerjaan guru dilihat dari segi susila. Kata susila adalah yang berkaitan dengan baik dan tidak baik menurut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku Dalam hal ini kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Jadi dari itu kelompok kami menarik kesimpulan kode etik guru yang merupakan suatu segala pedoman atau peraturan yang harus ditaati dan diimplementasikan oleh guru profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ada sejarah lahirnya kode etik guru Indonesia. Istilah kode etik tenaga kependidikan dirumuskan secara tertulis untuk pertama kalinya oleh The National Education Association atau pada tahun 1929, yaitu A Code Ethics for the Teaching Profession. Kemudian kode etik ini mengalami perbaikan dan revisi pada tahun 1941 dan 1953 dan terakhir tahun 1963. The National Education Association ini merupakan organisasi profesional dalam bidang pendidikan di Amerika. Kemudian Ki Hajar Dewantoro yang pertama kali mendirikan sekolah di Indonesia, perguruan taman siswa, di mana beliau memberikan buah pikiran kepada kita mengenai tata cara akhlak guru. Kemudian kode etik guru Indonesia dalam perumusannya, waktu dan kelahirannya mengalami beberapa tahapan, yaitu tahapan 1, tahap pembahasan atau perumusan tahun 1971 sampai 1973. Kemudian tahap pengesahan, yaitu Kongres ke-8 November 1973. Kemudian tahap penguraian, yaitu Kongres ke-6 Juni 1979. Kemudian tahap penyempurnaan pertama, yaitu Kongres PGRI ke-6 Juli 1989 di Jakarta. Kemudian tahap penyempurnaan kedua, Kongres PGRI ke-21 2013 di Palembang.
Kemudian ada tujuan kode etik guru, ada 2. Yang pertama, tujuan kode etik yang mencangkup menjunjung tinggi martabat profesi untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi guru, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kemudian tujuan kedua kode etik guru Indonesia, yaitu secara umum tujuan kode etik guru Indonesia adalah untuk menjamin para guru atau petugas lainnya agar dapat melaksanakan tugas pendidikan mereka sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan secara khusus, tujuan kode etik guru Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan kesadaran kepada anggotanya bahwa kode etik merupakan produk anggota profesinya yang berlandaskan kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan karenanya juga segala sepak terjang profesinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, mewujudkan terciptanya individu-individu profesional di bidang kependidikan yang mampu tampil profesional sesuai dengan kompetensinya, pedagogik, profesional, personal, dan sosialnya. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap profesional di kalangan tenaga kependidikan maupun masyarakat umum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas profesional tenaga kependidikan untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri. Kemudian fungsi kode etik guru. Fungsi kode etik guru secara khusus yaitu agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua itu untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sejawat, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Kemudian yang keempat, memberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun fungsi kode etik guru secara umum yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Contohnya, kode etik Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, kode etik Jurnalistik Indonesia, atau kode etik Advokasi Indonesia. Kemudian ada sumpah atau janji guru Indonesia. Berbunyi, guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan dalam bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan berpedoman pada dasar-dasar atau sumpahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memilih dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Yang kelima, guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid maupun dengan masyarakat. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi dengan baik, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Kemudian yang kedelapan, secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan. Dan terakhir yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan dan pemerintah dalam bidang pendidikan.
Kemudian fungsi rumusan kode etik guru. Pada kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan berdasarkan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia nomor 6 Kongres _21 PGRI _2013 tentang kode etik guru Indonesia. Ada 8 pasal. Pasal pertama kewajiban umum, pasal kedua kewajiban guru terhadap peserta didik, pasal ketiga kewajiban guru terhadap orang tua, wali peserta didik, pasal keempat kewajiban guru terhadap masyarakat, pasal kelima kewajiban guru terhadap teman sejawat, pasal keenam kewajiban guru terhadap profesi, pasal ketujuh kewajiban guru terhadap organisasi profesi, pasal ke-8 kewajiban guru terhadap pemerintah. Itulah penjelasan mengenai kode etik profesi guru dan saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah pemaparan dari Saudari Herika. Jadi akan dilanjutkan oleh Ulfa Cahyani. Time is yours. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia. Pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Beberapa penyebab pelanggaran kode etik profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Yang kedua, memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Yang ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Yang keempat, yang terakhir, memberi peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Selanjutnya, bab 3, organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan atau guru. Dari kata organisasi profesi guru dapat diartikan sebagai organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Kelompok 7 menarik kesimpulan bahwa organisasi profesi keguruan merupakan perkumpulan para tenaga pendidik yang memiliki kemampuan khusus dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Kemudian B. Tujuan organisasi profesi keguruan. Yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karir anggota. 2. Meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota. 3. Meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota. 4. Meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota. Yang kelima, yang terakhir, meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan. Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. And then I will make more explanation about organisasi keguruan dari bagian C, bentuk-bentuk organisasi profesi keguruan. Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup sangat bervariasi dipandang dari segi derajat, kederajatan, dan keterkaitan dengan atau dan antar anggotanya. Dalam bidang pendidikan dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain persatuan atau union, antara lain Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Australian Education Union, Singapore Teacher Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teachers Union. And then federation, antara lain All India Federation of Teachers Organization, Bangladesh Teachers Federation, Federation of Elementary Education Teacher Association of Thailand. Dan aliansi, antara lain Alliance of the Concord Teachers from Filipina,
and then association yang terdapat di kebanyakan negara. Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya juga menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti pertama, jenjang pendidikan di mana mereka bertugas di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Kemudian status penyelenggara kelembagaan pendidikan negeri dan swasta, bidang studi atau keahlian, guru bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya, gender, dan terakhir latar belakang etnisnya, Cina, Melayu, dan sebagainya. Lanjut ke struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah, kerjanya juga beragam dan bersifat. Pertama, lokal, kedaerahan atau kewilayahan. Dua, nasional atau negara, internasional, WCOTP, WFTU, dan sebagainya. Lanjut D, jenis-jenis profesi keguruan. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, MGMP, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, ISPI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, PBI, Kelompok Kerja Madrasah, KKM, Kelompok Kerja Guru, KKG, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, IGTKI, Ikatan Guru Raudatul Atfal, IGRA, Himpunan Pendidikan Ankan Usia Dini, HIMPAUD. Fungsi organisasi keguruan. Fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. 2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang etika profesi keguruan dan organisasi keguruan. Jika ada yang ingin ditanggapi atau jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.